Kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang normalisasi data pada tahap 3NF dan BCNF ya. Sebelum saya terangkan untuk materi 3NF dan BCNF, pertama-tama saya akan menyampaikan untuk pembahasan soal minggu lalu ya. Pembahasan soal minggu lalu yang saya bahas ini mungkin tidak menyeluruh, namun beberapa soal yang saya berikan kemarin karena akan menghabiskan banyak durasi waktu. Nah, cuma nanti akan tetap saya sampaikan poin-poinnya dalam setiap pembahasan soal itu, sehingga teman-teman juga bisa menyaring inti dari maksud jawaban tersebut dan mungkin nanti bisa dicocokkan atau dikoreksi kembali dengan pekerjaan yang sudah Anda buat. Karena beberapa yang sudah saya cek, konsep dalam pengerjaannya mungkin sudah betul, tapi dalam penerapannya, konsepnya kan betul, tapi dalam penerapannya itu ada yang masih beberapa yang salah. Nanti akan saya tampilkan hasil 1-2 pekerjaan Anda di situ. Nah, kita bahas dulu yang soal yang pertama ya, yang kemarin ya. Nah, di dalam pembahasan soal kemarin itu yang soal nomor 1 kan yang disediakan hanya berupa atribut saja, tidak ada isi recordnya ya. Jadi hanya sekedar nama-nama atributnya. Dan di sini Anda diminta untuk melakukan normalisasi 1NF ya. 1NF di sini nantinya eh, ketika Anda sudah buat, kemudian dilanjutkan dengan 2NF. Nah, Anda harus pahami dulu yang saya garis bawahi di sini. Anda hanya diminta untuk melakukan sesuai dengan tahapan di dalam normalisasi. Artinya, bila ada tahapan di luar normalisasi itu, misalkan di 1NF, kan di 1NF menghilangkan ketergantungan parsial dan salah satunya di situ juga ada primary key-nya. Nah, bila selain dua hal tersebut, misalkan selain dua hal tersebut, itu tidak perlu Anda lakukan, gitu ya. Begitu pula nanti di normalisasi yang 2NF, 3NF, dan BCNF, dan seterusnya seperti itu. Karena ada beberapa yang saya jumpai hasil pekerjaan teman-teman, malah misalkan di 1NF itu sampai mengerjakan di tahapan 2NF, bahkan sampai 3NF, seperti itu. Jadi nanti kan malah pada bagian 2NF nanti kan malah sudah porsinya sudah berbeda lagi kayak gitu. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Nah, di dalam normalisasi yang pertama ini kan tidak disertakan isi record tabelnya ya. Artinya berarti sudah pasti tidak ada namanya ketergantungan parsial di sini karena apa namanya tidak ada isi datanya kan. Jadi tidak ada yang redundan seperti itu. Artinya Anda hanya diminta untuk mengecek di sini yang nomor 1 di sini Anda hanya memastikan ada primary key-nya atau belum. Nah, karena di sini belum, berarti Anda kan diminta untuk memberikan primary key-nya atau semacam simbol primary key ya, atau bintang boleh atau garis bawah juga boleh seperti itu. Nah, ini ditemukan ada nomor pasien, kode dokter, kode sakit, dan kode obat. Selesai. Jadi 1NF hanya sekedar menjawab seperti itu saja ya. Oke, untuk selanjutnya di 2NF. Nah, di 2NF ini ya, Anda kan nanti diminta untuk melakukan normalisasi setelah 1NF ketika 1NF sudah terpenuhi. Kita lihat di sini di 2NF, kita lihat aturannya ya. Menghilangkan ketergantungan transitif ya, ketergantungan transitif atau di sini kalau di dalam kondisi di 1NF ini ketika sudah terpenuhi semua, kita lihat di sini kan nggak ada record tabelnya ya. Artinya Anda nanti bisa memisahkan. Nah, Anda lihat dulu aja ketika di apa namanya 1NF di sini. Di sini kalau Anda lihat ada nomor pasien, nama pasien, alamat pasien. Oke, berarti di sini adalah bagian miliknya pasien. Kita mencoba memisahkan per bagian-bagian ya, bagian-bagian dulu ya, karena di sini tidak ada record tabelnya ya, tapi hanya sekedar nama atributnya, kita bisa memisahkan bagian-bagiannya. Kemudian ada di sini tanggal daftar, nomor urut, tanggal periksa, kita skip dulu. Kita poinnya yang ada primary key-nya dulu aja ya. Kemudian ada kode dokter. Kode dokter di sini ada
kode dokter dan nama dokter. Oke, kita nanti jadikan dia sebagai katakanlah tabel dokter seperti itu ya. Nah, kemudian ada kode sakit. Nah, di kode sakit ini di bagian sini juga ada diikuti dengan nama atribut yang lain. Di sini nama sakit dan diagnosa. Oke, berarti ini jadi tabel saya yang ketiga seperti itu. Kemudian kode obat, nama obat dan dosis. Kita jadikan tabel yang keempat mungkin dengan nama tabel obat. Nah, terus kemudian nomor urut. Nah, nomor urut di sini di awal ya di awal 1NF kenapa kok tidak diberikan primary key. Nah, karena nomor urut ini sebagai dianggap sebagai adalah foreign key ya, penghubung antar entitas. Ya, penghubung antar entitas. Entitas di sini kan ada tabel pasien, tabel dokter, ada tabel misalkan tabel sakit atau enggak tabel obat di sini. Nah, di sini kan dihubungkan dengan uh, me, me- apa ibaratnya dihubungkan dengan syarat itu dengan mengambil setiap antara entitas ini diambil uh, primary key-nya. Jadi contoh di sini ini adalah hasil dari foreign key yang ada di sini. Jadi di sini dia diambil nomor pasien, diambil kode dokter, diambil kode sakit, dari di sini diambil kode obat, sehingga menghasilkan nomor urut, tanggal daftar, dan tanggal periksa di sini. Nah, sehingga nomor urut ini dijadikan primary key. Ya, kemarin ada tanya, Pak, nomor urut dijadikan primary key atau tidak? Kemarin ada yang tanya di situ. Coba dipahami, kan saya minta untuk memahami yang namanya foreign key, ya, terus ada namanya primary key, itu harus Anda kenali. Nah, sehingga nanti di sini nomor urut, tanggal daftar, tanggal periksa ya, itu adalah bukan entitas dasar. Karena itu kan hasil ya. Hasil di mana kalau misalkan logikanya sederhana. Kalau Anda mau berobat, kan tidak langsung Anda dapat hasil periksanya, ya kan? Tidak langsung Anda dapat tanggal daftarnya. Tidak langsung Anda bisa dapat nomor urut berapa. Kan nggak bisa seperti itu. Anda harus ketemu dulu dengan ada dokternya, nanti diperiksa, kemudian nanti tahu penyakitnya nanti seperti apa, terus kemudian sampai dapat obatnya. Nah, itu kan sehingga menghasilkan nanti di sini yang saya tampilkan di tengah ini, ya kan, yang di tengah ini. Nah, jadi Anda sebagai pasien datang itu tidak langsung menghasilkan nomor urut, tanggal daftar, sama tanggal periksa. Seperti itu ya. Nah, jadi 2NF cukup seperti ini untuk jawaban yang nomor satu. Itu ya. Nah, itu pembahasannya. Nah, kalau yang contoh yang untuk nomor 2 misalkan saya kasih contoh di sini yang nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kita lihat. Nah, nomor 2 di sini kan kemarin ada saya perbesar ya. Nah, di sini nomor 2 di sini ya. Nah, kemarin kan ada disediakan di dokter, nama dokter, ID pasien, dan seterusnya. Nah, kita melihat ya aturan di dalam 2NF. Sambil saya buka kembali untuk materi 2NF-nya ya. Nah, oke. Sambil saya buka kembali untuk materi 2NF. Nah, di dalam aturan 2NF ini semua atribut non-primary key hanya boleh bergantung pada atribut kunci atau atribut primary key ya. Dan bila ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah. Ketergantungan parsial, kemarin tahu ya kalau misalkan contohnya seperti ini ya, ketergantungan parsial ya. Ya, itu kalau misalkan ada satu atribut bergantung saja dengan satu atribut primary key, maka disebut dengan ada ketergantungan parsial di situ. Jadi di sini harus syaratnya itu harus ketergantungannya harus penuh ya, harus ketergantungan penuh ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk syarat memenuhi 2NF. Nah, di sini kita lihat lagi ya untuk soal yang pertama. Anda diminta untuk satu NF terlebih dahulu. Satu NF-nya Anda cukup dengan melengkapi. Nah, ini melengkapi isi dari setiap record tabelnya sehingga tidak ada yang redundant kayak gitu. Ada yang terjadi duplikasi atau redundan syarat dari satu
NF. Nah, kemudian di 2NF Anda berarti kan tinggal melihat, memisahkan saja di sini, memisahkan bahwasanya di sini misalkan di sini ada ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, ruangan dan tanggal masuk rumah sakit. Nah, ini kalau Anda lihat ya, Anda lihat eh, nah kalau kita lihat di sini ya, nama pasien, penyakit, ID ruang, ID ruangan, ruangan. Nah, ini kan tidak bergantung dengan dokter ya. Tidak bergantung pada dokter ya, makanya Anda harus diminta memisahkan. Nah, memisahkannya pun tidak langsung, ibaratnya memisahkannya tidak langsung dipisahkan menyeluruh. Anda harus memisahkan dulu per bagian, ya. Tidak langsung tiba-tiba, oh ini ada ID dokter, ada ID pasien, ada ID ruangan. Oh berarti nanti saya harus pisahkan jadi 3. Tidak seperti itu. Anda harus memisahkannya atau mendekomposisikannya secara perlahan. Tidak langsung secara menyeluruh ya. Sehingga nanti kita pisahkan dulu. Di sini kan nama pasien, penyakit, ID ruangan, ruangan dan tanggal masuk rumah sakit di sini ya. Ini kan tidak bergantung pada ID dokter ya, tidak sama ID pasien. Ini kan paling hanya kalau kita lihat nama pasien, penyakit, ID ruangan, ruangan sama tanggal masuk rumah sakit ini. Ini bisa bergantung penuh dengan ID pasien. Ya, kalau kita kita umpamakan di sini ya, kita yang pertama di sini ID dokter sama nama dokter. Kalau Anda periksa, pastikan tahu nama dokternya siapa. Berarti ID pasien ini, si pasien ini pastikan bergantung. Bergantung si dokternya nanti siapa dan pasti ada dokter itu ada ID-nya. Jadi ini adalah menjadi tahapan yang pertama kita. Nah, ini yang pertama. Kita pisahkan jadi nanti sehingga menjadi satu tabel tersendiri di sini ya. Dan nanti di sini ya nama pasien, penyakit, ID ruangan, ruangan, tanggal masuk rumah sakit ya kan. Ini nanti kita jadikan ya satu tabel tersendiri yang bergantung pada ID pasien ya kan, ID pasien. Sehingga nanti di sini kalau ditanya ya, kalau ditanya nanti di sini ya kan, berarti di sini apa namanya primary key-nya ada dua ya, primary key-nya ada dua yaitu ID dokter dan ID pasien. Karena kalau kita lihat ID ruangan, ternyata kalau kalau kita lihat ID ruangan di sini ID ruangan pun ada yang sama. Nah, kan ambigu makanya dia tidak dijadikan sebagai primary key. Hati-hati ya di situ ya. Makanya di sini ada dua ya sehingga nanti untuk 2NF hasilnya seperti berikut. Ini yang tabel yang pertama sehingga nanti tabel yang pertama katakanlah kita disebut dengan tabel periksa misalkan seperti itu. Ini ada ID dokter, nama dokter sama ID pasien misalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti di sini ya, hasil yang kedua nanti di sini seperti ini. Nah, sehingga menghasilkan dua ya, dua tabel. Jadi yang pertama tadi kan cuma satu tabel di sini ya, satu tabel seperti ini. Sehingga dikomposisi menjadi 2NF seperti ini dan seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan nomor 2 ya. Nah, sehingga nanti kalau nanti dari kondisi nomor 2 ini, normalisasi yang kedua ini nanti kalau mau dijadikan untuk tahapan selanjutnya di 3NF, kita lihat kondisinya lagi. Kan ini sudah memenuhi 2NF. Nah, nanti di 3NF dicek berarti 3NF syaratnya apa? Oh, ternyata nanti di sini 3NF baru seperti ini lagi. Nah, berarti nanti diturunkan. Kalau memang di 3NF sudah terpenuhi juga, oh berarti sudah selesai seperti itu misalkan ya. Nah, itu untuk pembahasan soal jawaban soal untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nanti sehingga yang di nomor 3 silakan Anda koreksi kembali ya, silakan Anda koreksi kembali sehingga nanti bisa teman-teman memperbaikinya ya. Kalau ada yang masih salah atau kurang. Nah, saya akan ambil contoh beberapa uh, hasil pekerjaan temanmu ya salah satunya di sini ya. Tidak apa-apa, kita nanti sambil belajar biar nanti yang salah pun di sini jadi tahu salahnya apa dan nanti bisa diperbaiki dan nanti kalau misalkan pas di ujian atau di kasus tertentu Anda sudah bisa menjawabnya. Nah, ini kita lihat dari teman Anda yang sudah melakukan soal yang pertama itu normalisasi yang dengan cuman ada nama atributnya saja ini seharusnya tidak perlu langsung. Nah, ini kan dia prosesnya terlalu menjabar, terlalu menyeluruh. Sehingga malah nanti di bagian 2NF, 3NF jadi semakin
kompleks lagi. Nah, ini yang salah tuh seperti itu. Anda hanya sekedar melakukan perbagian-bagiannya aja. 1 NF ngapain, 2 NF melakukan apa, nanti 3 NF melakukan apa, cukup seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya saya yakin teman-teman sudah tahu karena dia di sini sudah memisahkan di sini sudah ya kan, teman-teman sudah memisahkan. Tapi di sini yang dia lakukan, dia melakukannya secara menyeluruh ke semuanya. Nah, sehingga nanti padahal bagian itu bisa saja masuk di bagian di 2 NF-nya atau di 3 NF-nya. Nah, itu tidak perlu sampai terlalu mendetail. Lakukan sesuai dengan tahapan di normalisasi tersebut. Ini yang di nomor 2 pun sama ya. Nah, di normalisasi yang kedua pun di sini tidak dijabarkan ya, malah dia langsung di soal ini langsung dipisahkan. Nah, padahal dipisahkan ini harusnya masuknya di normalisasi 2 NF. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada tabel ruangan, sudah ada tabel tanggal masuk rumah sakit, tabel penyakit. Saya paham maksudnya. Dia sudah memisahkan sampai ke semua bagian di ID primary key-nya dan di sini menghasilkan atribut-atributnya seperti itu. Nah, cuman kan di sini eh, normalisasi 1 NF seperti ini, nah nanti di 2 NF seperti apa gitu. Nah, kan ini jadi melenceng dari aturannya. Ya, kita lihat acuannya dari aturan dari normalisasi tersebut. Gitu ya untuk teman-teman semua ya, pembahasan soal jawabannya saya kira cukup. Nanti bila ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup kembali gitu ya. Nah, kita akan mulai materi yang selanjutnya untuk materi normalisasi yang ketiga ya. Normalisasi yang ketiga berarti sudah pasti sudah jelas harus sudah memenuhi tahap di normalisasi yang pertama dan di normalisasi yang kedua ya. Kita lihat normalisasi yang pertama sudah tidak ada perulangan grup gitu ya. Terus normalisasi yang kedua tidak ada ketergantungan parsial seperti itu ya, atau yang tadi harus full dependensi atau ketergantungan penuh gitu ya. Nah, di normalisasi yang ketiga itu juga ada menghilangkan lagi, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Apa sih nanti ketergantungan transitif kita bahas ya. Untuk normalisasi yang ketiga di sini adalah sudah dalam berbentuk 2 NF. Dan tadi yang saya sampaikan dan tidak ada ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ini apa? Di mana atribut non primary key atau atribut bukan kunci yang tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Jadi kalau misalkan Anda menemui atribut non primary key itu bergantung pada atribut non primary key. Nah, itu harus Anda hilangkan atau didekomposisi. Ya, jadi itu aturan di 3NF. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Contoh normalisasi 3NF ya, yang pertama ya. Di sini tabel berikut memenuhi kondisi di 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Kita lihat ada NRP, ya, anggap aja NIM, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Di mana sudah bergantung penuh ya, beratnya di sini full dependensi. Cuman sudah memenuhi 2 NF, cuman di sini kalau ada lihat ada atribut non primary key yang dimana atribut non primary key ini bergantung pada atribut non primary key yang lainnya. Seperti contoh ada alamat kode pos kan pasti bergantung sama provinsinya bergantung dengan kotanya dan nanti dan seterusnya ini juga bergantung. Nah, makanya di sini kita memisahkan ya, mendekomposisikan di mana nanti kita bisa buat tabel baru dengan nama tabel alamat kode pos yang isinya alamat provinsi sama alamat kota. Secara otomatis kode pos ini menjadi apa? Menjadi nanti primary key yang baru ya. Sehingga nanti di sini ada tabel mahasiswa sama tabel kode pos. Jadi seperti itu ya di 3NF. Jadi kalau kita ngelihat dari tahapan 1NF ke 3NF itu semakin mengerucut ya, semakin kecil ya proses untuk dimana kita melakukan hal tersebut. Makanya kalau kita biasanya sudah melakukan di 3NF biasanya sudah paling maksimal, sudah ibaratnya sudah paling bagus ya.
Jadi kadang kita jarang menjumpai kasus di mana sampai di 3NF itu jarang. Soalnya memang kasusnya sangat kompleks sekali. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi karena masih ada atribut non-primary key, ya ini alamat kota dan alamat provinsi yang tergantung ya dalam alamat kode pos ini, makanya harus dipisahkan atau didekomposisi ya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi kan tanpa ada atribut, tanpa ada record. Nah, ini kalau ini contoh yang kedua ada recordnya. Jadi hampir sama, cuma di sini bedanya ada recordnya saja. Jadi nanti kalau Anda tulis di sini kan kode pos sudah jelas, kode pos tidak ada yang sama. Makanya dia bisa menjadi apa namanya primary key yang baru. Ya. Jadi hasilnya pun sama. Ini bedanya hanya sekedar ada recordnya. Seperti itu ya untuk di pembahasan 3NF. Nah, habis ini kita akan membahas tentang apa namanya materi di BCNF ya. BCNF ini nantinya ibaratnya lebih lanjut ya, tahapan lebih lanjut normalisasi setelah 3NF. Antara 3NF dan BCNF ini sebenarnya hampir-hampir mirip. Cuman proses di BCNF pun sebenarnya jarang kita jumpai ya, karena nanti di sini ada kondisi-kondisinya di BCNF ya. Cuman hanya untuk sekedar istilah pengenalan ya. Nah, tapi sebelum itu tetap di sini sudah saya siapkan istilah-istilah supaya Anda bisa mengenal di dalam penggunaan apa namanya normalisasi ini nanti menjumpai dengan kata-kata seperti ini Anda sudah tidak asing. Ada istilah primary key, foreign key, super key, alternate key, terus ada composite key, kemudian ada candidate key dan ada trivial dan non trivial. Nanti Anda silakan dibaca ya untuk pemahaman Anda supaya Anda lebih mengerti istilah-istilah di dalam nanti normalisasi Anda mengerti tentang hal tersebut. Nah, untuk materi BCNF saya sediakan di external link ya. Saya sudah menyiapkan dokumentasi penuh untuk full materi normalisasi yang saya ambil dari repository Dinus. Ini saya akses supaya nanti Anda ini juga akan saya bagikan ke Anda ya, BCNF ya. Nah, jadi mungkin ini BCNF supaya bisa jadi pemahaman Anda di setelah 3NF ya. Bahwa di 3NF ya, tadi kan kalau di 3NF Anda sudah melihat di sini ada menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, kalau di BCNF nanti menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Jadi menghilangkan anomali-anomalinya ya. Poinnya di situ ya di BCNF ya. Anomali-anomali dari hasil ketergantungan fungsional. Nah, yang dilakukan apa? Kita lihat. Nanti untuk BCNF ini ya ketentuannya di sini adalah jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat K. Makanya jadi dibaca istilah namanya kandidat K. Nah, definisi yang lain bila di dalam BCNF itu jika memenuhi BCNF itu jika untuk setiap fungsi ional dependensi non trivial nanti X, nah, di mana nanti ada atribut X, nah, ini bergantung pada atribut X, maka X di sini adalah super K ya. Dan untuk normalisasi ya ke bentuk BCNF maka tabel 3NF harus didekomposisi menjadi beberapa tabel lagi. Jadi dari 3NF itu masih dikomposisi lagi, artinya masih dipecah lagi. Makanya semakin mengerucut lagi kan, artinya jarang nanti di kasus seperti ini kayak gitu. Nah, tujuan untuk BCNF sendiri seperti apa? Membentuk multiple kandidat K menjadi lebih eksplisit ya. Fungsi diagonal dependensi hanya pada kandidat K ya, menghindari update anomali. Jadi tadi ya menghilangkan anomali-anomali yang masih terjadi sehingga di sini yang poin untuk BCNF lebih mengutamakan yang ini ya, menghilangkan ya anomali yang masih terjadi di 3NF. Kalau kita lihat di kesimpulannya, kalau BCNF pasti sudah memenuhi 3NF, tapi kalau 3NF belum tentu memenuhi BCNF. Seperti itu ya. Nah, nanti contohnya bisa dibaca di sini ya dengan kasus seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa melihat ya di kasus BCNF ini nanti contohnya ya. Di sini Anda lihat ya. Nah, di poin yang ini gini aja yang kesimpulan. Nanti teman-teman bisa melihat pada poin yang di atas ya. Di sini dia mungkin dianggap sebagai posisi 3NF.
tapi not BCNF atau bukan BSNF. Nah, kalau mau dijadikan BSNF ini nantinya menjadi seperti ini. Di mana apa namanya contoh kasus ya yang ada di 3NF ini NIM, modul sama dosen ya. Ini memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif. Sudah jelas tidak ada ketergantungan transitifnya. Tapi tidak memenuhi BSNF karena modul ini ya bergantung dengan dosen ya. Ya, modul ini ya si dosen ini maaf ya dosen dan modul ini kan saling tergantung nih, maka dosen ini ya bukan kandidat K ya, bukan kandidat K. Nah, alternatif untuk melakukan dekomposisi ini Anda harus memisahkan untuk mendekomposisikan sehingga nanti NIM ya dan dosen. Nah, ini NIM dan dosen dan di sini dosen dan modul. Nah, dosen dan modul karena kalau Anda lihat ya dosen ini kan masih ada ibaratnya di sini ya, masih ada redundannya ya. Ada Acip, Aris, Acip, Budi, Jono, Budi. Nah, di sini ada Bibinet, Prolog. Nah, sehingga kan masih ada ibaratnya perulangan di sini. Nah, ini kuncinya di sini ya. Sehingga nanti kalau ingin menjadikan BCNF, BCNF seperti ini. Yang NIM dosen ini seperti ini. Nah, ini BCNF-nya ini ya, yang ini yang menjadi dekomposisi baru ini. Kita lihat bahwa dosennya ini modulnya ini dengan dosennya si Aris modulnya ini dan dosennya Jono modulnya ini dan seterusnya. Jadi tidak ada duplikasi seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa membaca materi tentang 3NF ya, dan BCNF lebih lanjut ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Jadi nanti sehingga teman-teman bisa mempelajari materi tentang 3NF dan BCNF. Hari ini mungkin saya tidak akan ada penugasan terlebih dahulu. Penugasan akan saya lakukan lagi di minggu berikutnya, yaitu materi baru ya. Sudah tidak membahas normalisasi lagi. Jadi normalisasi ini nanti Anda pelajari sendiri lagi. Ya, bila ada yang mau ditanyakan di grup nanti silakan. Materi berikutnya yaitu materi yang berkaitan dengan hal teknis. Jadi mungkin nanti minggu depan akan ada software yang akan saya berikan ke Anda. Nanti kita akan praktek melakukan namanya query ya. Jadi kita akan mengolah data ya di dalam sebuah aplikasi yang nantinya bisa Anda gunakan untuk melakukan query. Akan saya jelaskan di minggu depan. Itu ya teman-teman ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri pertemuannya.